welcome to Bincang Bidan Magelang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBM Bincang Bidan Magelang bersama saya Rubiana yang akan memandu podcast menarik dengan menghadirkan narasumber yang kredibel dan juga concern di kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya silahkan ikuti update informasi seputar kesehatan ibu dan anak melalui akun YouTube kami di Prodi Kebidanan Magelang dan juga akun Instagram kami di @kebidananfgl.official. Oke, kali ini kita sudah menghadirkan salah satu dosen muda yang terkenal dengan kepeduliannya terhadap kesehatan ibu dan anak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Siti Rofiah. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di podcast BBM, Bincang Bidan Magelang. Ya, Bu Rofi, hari ini kita akan membahas mitos seputar kehamilan. Ya, jadi kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari netizen terkait mitos-mitos seputar kehamilan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita hidup dan juga tinggal di lingkungan dengan budaya yang beragam dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan juga budaya. Tentu adat-adat tersebut masih ada kaitannya nih dengan kehamilan, mitos, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke mitos yang pertama. Oke. Ya, di sini adalah ibu hamil tidak boleh makan ikan, nanti bayinya bau amis. Oke, ini mitos atau fakta? Itu mitos, Mbak. Mitos, ya. Boleh diberikan penjelasannya? Ya, jadi ibu hamil nggak boleh makan ikan ya. Katanya nanti bayinya bau amis, Betul. air ketubannya bau amis, katanya gitu ya. Jadi ikan, kita kembali lagi kandungan protein yang ada pada ikan. Itu justru dibutuhkan oleh ibu hamil ya. Kenapa? Karena seorang ibu hamil itu kan nanti akan menyusui. Nah, pada saat menyusui itu dibutuhkan persiapan. Salah satunya adalah kandungan protein yang dikonsumsi selama kehamilan ini. Kemudian nanti seorang ibu hamil juga akan melahirkan. Betul. Nah, pada saat melahirkan itu kemungkinan besar kan ada luka ya, ataupun rusaknya jaringan pada saat kelahiran tersebut. Nah, itu untuk memperbaiki jaringan yang rusak itu juga membutuhkan protein. Jadi, salah satu sumber protein itu ikan. Nah, dengan demikian justru jangan malah dihindari, tapi malah dikonsumsi. Ya. Demikian. Oke, tapi Bu Rofi, kita pernah mendengar ibu hamil tuh nggak boleh makan ikan dengan kadar merkuri tinggi, itu benar nggak? Ya, betul. Jadi ada memang, terutama ikan laut ya. Ikan laut itu ada beberapa yang mengandung merkuri yang tinggi. Seperti ikan hiu, kemudian swordfish, kemudian king makarel. Kerang hijau juga ya? Oh iya, kerang hijau yang sering masyarakat konsumsi itu ya. Nah itu memang kadar merkurinya cukup tinggi. Jadi sebaiknya memang dihindari untuk ibu hamil. Kenapa? Karena memang merkuri itu berbahaya. Karena dengan adanya merkuri yang menumpuk dalam darah, itu akan dapat menghambat perkembangan otak maupun saraf janin. Ya. Tapi kalau ikan-ikan yang kadar merkurinya rendah, saya pernah dengar kita sering makan sarden, ya, sarden salmon itu kan juga mengandung merkuri juga. Itu masih boleh dikonsumsi nggak? Ya, memang ikan laut yang sering kita konsumsi di masyarakat memang itu ya, yang ikan kaleng gitu ya. Itu memang ada kandungan merkurinya, tetapi masih dapat ditolerir karena itu masih kandungannya rendah. Tetapi meskipun rendah, sebaiknya juga ibu hamil jangan terlalu sering ya. Paling tidak sebulan sekali ya, itu boleh silahkan. Kalau memang ibu hamil itu pecinta ikan ya barangkali ya, itu bisa dikombinkan dengan ikan-ikan air tawar. Nah itu tidak kalah untuk kandungan proteinnya. Ada ikan gembung ya, ikan gembung, ikan gabus, ikan lele itu kan masih banyak ya yang bisa untuk kita pilih ya. Itu juga mengandung proteinnya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi untuk ibu hamil jangan takut makan ikan ya, justru dianjurkan makan ikan selama kehamilan untuk persiapan menyusui dan juga persalinan nanti gitu ya. Oke, terjawab sudah mitos yang pertama, kita mitos yang kedua ya. Mitos yang kedua ini adalah ibu hamil harus sering minum air kelapa biar bayinya bersih dan putih. Oke, ini mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Ya. Kenapa? Karena untuk kulit janin atau kulit bayi nanti yang akan lahir itu adalah dipengaruhi oleh genetik atau faktor keturunan. Jadi jika ayah atau ibunya salah satu atau malah dua-duanya itu memang berkulit putih, kemungkinan untuk bayinya juga akan berkulit putih. Itu yang genetiknya akan menurun di situ. Jadi tidak tergantung pada konsumsi air kelapa. Tetapi air kelapa itu juga nggak
terus dihindari itu enggak, karena air kelapa itu juga bagus untuk ibu hamil. Kenapa? Karena selama kehamilan ibu itu kan metabolismenya meningkat ya. Betul. Jadi keringatnya yang keluar semakin banyak. Kemudian di awal kehamilan maupun akhir kehamilan biasanya ibu hamil juga sering berkemih ya, Betul, sering kencing ya, ya. Nah, di situ juga banyak cairan-cairan yang keluar. Nah, dari air kelapa itu kan kandungan elektrolitnya cukup tinggi ya. Nah, makanya dari situ ibu hamil disarankan boleh minum air kelapa untuk mengganti cairan yang hilang, yang hilang itu. Oke, jadi ibu hamil nanti tergantikan gitu ya cairan-cairan elektrolitnya. Jadi nggak mudah haus. Iya, benar ya. Dan nggak lemes juga ya. Betul ya. Jadi ibu hamil boleh dan juga disarankan minum air kelapa untuk menggantikan cairan-cairan elektrolit yang terbuang melalui metabolisme dari air keringat, air kencing, begitu ya Bu ya. Oke, mitos yang kedua sudah terjawab, kita ke mitos yang ketiga. Ini cukup menarik ya. Mitos yang ketiga adalah ibu hamil tidak boleh berhubungan seksual. Nah, ini mitos atau fakta? Nah, itu mitos ya, dan ini paling heboh ya kalau di masyarakat betul. ya. Selama kehamilan nggak boleh berhubungan seksual, nanti bayinya lahir kotor. Aduh. Ya. Ini yang pesan bapaknya ya. Kehamilan itu kan 9 bulan jaraknya ya. Dari mulai awal kehamilan sampai melahirkan itu 9 bulan. Bisa kita bayangkan kalau 9 bulan suami istri tidak berhubungan seksual, bisa psikologisnya nanti yang malah terpengaruh ya. Nah, dari sini kita harapannya bisa meluruskan pandangan yang kurang tepat di sini. Hubungan seksual itu memang di awal kehamilan itu harus diperhatikan, terutama pada ibu hamil yang memang ada resiko terjadi keguguran. Misalnya sudah ada flek-flek, sudah sering kencang-kencang, atau ibu hamil yang sudah mengalami keguguran berulang. Nah, itu juga kita harus perhatian. Jadi nggak boleh, bahkan tidak boleh berhubungan seksual pada awal kehamilan. Ya, kemudian juga pada ibu hamil yang normal itu pada trimester awal ini itu juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena sebelum plasenta atau ari-ari itu berkembang sempurna, itu harapannya saat berhubungan seksual itu disarankan air maninya jangan dikeluarkan di dalam. Gitu, kenapa? Iya, karena air mani itu kan ada hormon namanya prostaglandin ya, jadi hormon yang merangsang kontraksi. Nah, jika dikeluarkan di dalam, prostaglandin itu akan mempengaruhi kontraksi sehingga akan berisiko terjadinya keguguran. Ya, jadi pada saat awal kehamilan lebih baik dikeluarkan di dalam. Di luar ya. Dikeluarkan di luar ya, jangan di dalam ya. Atau biasa kita sebut kalau orang awam senggama terputus ya. Ya, kalau bahasa medisnya coitus interruptus ya. Tapi kalau kita biasa senggama terputus, dikeluarkan di luar. Oke. Kemudian pada usia kehamilan 4 sampai 7 bulan atau trimester kedua kehamilan itu tidak ada pantangan. Jadi ya, boleh nih. Boleh berhubungan seksual, tapi juga harus hati-hati ya. Jangan seperti saat sebelum hamil ya. Hanya di sini perhatikan kenyamanan ibu, kemudian kalau bisa juga penetrasi jangan terlalu dalam ya. Kemudian untuk trimester akhir kehamilan, nah ini justru yang menyenangkan ini. Justru malah dibutuhkan dan disarankan. Oh begitu. Iya. Jadi disarankan untuk melakukan hubungan seksual. Iya, kenapa? Karena prostaglandinnya justru malah dibutuhkan. Tapi kadang kalau sudah di trimester akhir atau 7 sampai 9 bulan ibunya udah males. Udah nggak nyaman, bapaknya juga udah nggak tega ya biasanya, kasihan lah, kasihan. Atau nanti saya malah ini ketemu sama adiknya di dalam nggak nyaman juga ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, di trimester ketiga itu disarankan karena dengan prostaglandin itu akan merangsang kontraksi, kemudian melembutkan mulut rahim ya, serviknya itu akan lembut sehingga akan memudahkan untuk pembukaan sehingga akan melancarkan persalinan ya. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi ya, jangan sampai ketemu sama adiknya di dalam, itu nggak mungkin ya, karena memang adik itu di dalam, janin itu di dalam itu dilindungi oleh 2, selaput ketuban dan juga mulut rahim yang tertutup, dan itu akan membuka hanya pada saat persalinan. Jadi jangan khawatir kalau cairan maninya itu akan mengenai adik kemudian kotor, mengenai adik, lahirnya nanti kotor dan sebagainya, itu tidak benar. Jadi itu tidak benar ya. Iya, kalau misalnya adiknya keluar itu ada putih-putih itu ya, seringnya kan, betul, kok bayinya putih-putih ya, kotor ya, wah ini mesti bapaknya sering menjemput itu. Itu bukan karena faktor penjemputan ya, tapi memang itu namanya vernicaciosa.
Ya, itu adalah lemak yang melindungi janin supaya tidak kedinginan waktu di luar. Jadi tidak ada perbedaan suhu yang signifikan antara di dalam kandungan dengan di luar, sehingga tidak menimbulkan hal yang negatif. Itu ya. Oke, jadi ibu hamil tetap boleh berhubungan seksual ya, tapi dengan batasan-batasan tadi. Ibu hamil dengan normal artinya tidak ada komplikasi. Kemudian pada trimester akhir ya, betul ya, trimester akhir disarankan untuk berhubungan seksual untuk tadi ya merangsang karena ada prostaglandinnya gitu ya. Tapi berarti gini Bu, saya pernah ada dengar budaya juga. Berarti benar ya yang budaya ayo kalau sudah trimester akhir dijemput gitu, itu benar ya? Itu jemput, sebenarnya istilahnya bukan jemput ya kalau kita ya. Kita minta sesuatu dari ayahnya, yang jemput itu sebenarnya prostaglandinnya itu yang diharapkan ya, bukan jemputannya tapi ini ya cairannya yang keluar tersebut. Ya. Jadi begitu ya, tetap boleh berhubungan seksual, jangan takut berhubungan seksual di masa kehamilan. Oke. Nah, Bu Rofi, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di podcast Bincang Bidan Magelang. Pada kesempatan kali ini kita tidak bisa menampilkan banyak sekali mitos ya. Sebetulnya masih banyak banget ya mitos di luar sana yang berkembang seputar kehamilan. Tapi kita sudah merangkum dengan 3 pertanyaan terbaik tersebut. Oke, ya pemirsa, semoga informasi ini bisa membantu ibu-ibu di luar sana dan juga masyarakat luas dan meluruskan bahwa mitos-mitos yang berkembang tidak sepenuhnya benar, gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Rofiah SSTMKes karena sudah berkenan bergabung bersama kami di podcast BBM Bincang Bidan Magelang. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Terima kasih sekali. Nah Healthies, jika kamu ingin mendapatkan update informasi seputar kesehatan ibu dan anak, jangan lupa ikuti kami di channel YouTube Prodi Kebidanan Magelang dan akun Instagram @kebidananmgl.official. Ya, saya Rubiana pamit. Salam sehat Indonesia.